Ya, Rafael Struijk dikritik Bung Toel, media Vietnam pasang badan. Di informasi selanjutnya, timnas Indonesia batal lawan Iran. Uji coba dijadwalkan 2 kali lawan Libya menjelang Piala Asia 2023. Dan yang terakhir, Liga Norwegia berakhir, Shane Patinama bisa bergabung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, beberapa waktu yang lalu nama Rafael Struijk menjadi sasaran kritik oleh pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly alias Bung Toel. Salah satu media Vietnam justru pasang badan dan performa Rafael Struijk bersama timnas Indonesia dikritik oleh Bung Toel karena dianggap tidak kelihatan saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk kan nggak kelihatan tuh. Kalau Rafael Struijk misalnya tuh seperti Lewandowski yang sangat gemplang. Ramadan Sananta nggak kelihatan terlalu jauh juga sih. Ya kualitasnya seperti Struijk, kata Bung Toel. Nah, kritikan tersebut membuat salah satu media Vietnam The Tahun 247 memberikan penilaian terhadap performa Rafael Struijk. Mereka menyanggah komentar yang diucapkan Bung Toel. Sebelumnya, Tommy Welly, seorang analis sepak bola ternama di Indonesia, sempat meragukan kemampuan Struijk. Welly yang lebih dikenal sebagai Bung Toel itu pernah mengkritik Struijk dengan menyatakan bahwa pemain tersebut belum pada level pemain top seperti Lewandowski. Tapi performa terkini Struijk di lapangan sudah membuktikan sebaliknya, tulis The Tahun 247. Ya, mereka pun memberikan bukti di mana Rafael Struijk tampil mengesankan saat membela Ado Den Haag U21. Winger timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 2 gol. Oleh karena itu, ya fakta penyerang berusia 20 tahun itu mencetak 2 gol di turnamen Belanda U21 ya memang membuat heboh media dan supporter tanah air. Mereka ini mengatakan hal ini sepertinya membuat komentar pakar Tommy Welly nggak valid, kata The Tahun 247. Ya, sementara Sinteyong masih mempercayai Struijk untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Ya, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga berpotensi akan memanggil kembali Struijk untuk mengarungi Piala Asia 2023. Dan di informasi bola yang lainnya, ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan timnas Indonesia batal melakoni partai uji coba menghadapi Iran. Sebagai gantinya, skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan menghadapi Libya sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia tengah menatap misi yang sulit di Piala Asia 2023. Betapa tidak, tim asuhan Sinteyong itu ditunggu lawan-lawan berat pada ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Ya, sebagai persiapan timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki pada 20 Desember sampai 6 Juni 2023 mendatang. Nantinya tim pelatih akan membawa sebanyak 30 sampai 40 pemain pada TC di negeri kebab tersebut. Dan direncanakan timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba. Sumarji pun mengungkapkan bahwa Libya akan menjadi lawan bertanding timnas Indonesia dalam 2 laga uji coba tersebut. Oh ya, sudah dapat lawan ya, yaitu Libya sebanyak 2 kali. Kata Sumarji kala menjawab pertanyaan NSI Portal Indonesia atau MPI di gedung DPR RI pada Senin 4 Desember. Ya, Sumarji lantas menggelengkan kepalanya kala ditanya nasib rencana uji coba untuk menghadapi Iran. Maka dengan begitu dipastikan rencana laga uji coba kontra sang raksasa Asia dipastikan batal terlaksana. Namun timnas Indonesia tentu haram untuk berleha-leha. Pasalnya ranking FIFA Libya rupanya juga tak main-main. Libya bertengger di peringkat 120 dalam tabel ranking FIFA. Terlebih lagi, tim berjuluk Kesatria Mediterania ini tak terkalahkan dalam liga laga terakhir mereka. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, Shane Patinama memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia sebab Liga Utama Norwegia pada musim 2023 telah usai dan bisa memudahkan Shane Patinama
untuk membela Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Ya, Piala Asia 2023 Qatar akan dimainkan pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 yang akan datang. Pada periode ini, beberapa kompetisi di Eropa juga masih bergulir dan bisa berdampak pada partisipasi para pemain. Son Heung-min mungkin tidak dilepas oleh Tottenham. Begitu juga dengan Hwang Hee-chan yang tenaganya dibutuhkan oleh Wolverhampton. Hal yang sama juga berlaku pada Wataru Endo, Mehdi Taremi, sampai Eldol Somurdov. Ya, Indonesia pun juga sangat mungkin dihadapkan pada situasi itu, sebab ada beberapa pemain kunci Indonesia yang kini juga bermain dan menjadi pilar-pilar klub-klub Eropa. Ya, inilah apakah 4 pemain timnas Indonesia bakal absen? Nah, timnas Indonesia akan memulai persiapan menuju Piala Asia 2023 pada 20 Desember nanti. Sinteyong akan memanggil minimal 30 pemain untuk pemusatan latihan di Turki. Nah, karena pemusatan latihan digelar di luar kalender FIFA, maka tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas para pemainnya. Hal ini pun bisa berdampak pada keikutsertaan para pemain diaspora. Sandy Wallace, Rafael Struijk, Ilkan Baget, dan Ivar Jenner mungkin tidak ambil bagian dalam pemusatan latihan ke Turki. Tenaga mereka dibutuhkan klub masing-masing. Sementara untuk partisipasi mereka di Piala Asia 2023, PSSI harus segera meminta izin pada klub masing-masing pemain. Ya, kalau pemain-pemain yang berada di dalam negeri tidak ada masalah kan, BRI Liga 1 berhenti, kata manajer timnas Indonesia Sumarji. Lalu, Sheini Patinama apakah bisa tampil di Piala Asia nanti? Ya, berbeda dengan beberapa nama tadi, Sheini Patinama kemungkinan besar bisa bermain di Piala Asia 2023. Sebab saat ini Liga Utama Norwegia sudah berakhir. Ya, tak ada jadwal yang harus dimainkan oleh Viking FC. Situasinya bakal lebih menguntungkan bagi Indonesia karena kontrak Sheini Patinama dan Viking FC akan berakhir pada 31 Desember nanti. Jadi, Patinama mungkin berstatus tanpa klub ketika Piala Asia 2023 digelar nantinya. Nah, kehadiran Patinama tentu sangat penting bagi timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 25 tahun ini membuat Indonesia punya banyak opsi di sektor bek kiri. Indonesia pun tak lagi bergantung pada Pratama Arhan.